لا إله إلا الله محمد رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila ruhil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyati wa ahli baitih, khususan li syekhi hadzal kitab al-mubarak. Allah yanfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, wa li masyayikhina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina, wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanatil muttasili ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adhama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pengurus dan ketua DKM Masjid At-Taubah Villa Pamulang yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan Ahad subuh kali ini kita akan membahas tentang sholat berkenaan dengan tanggal 28 Rajab hari ini. Kita maklum dan kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 27 Rajab itu Allah mengisra dan mi'rajkan kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu melanjutkan dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan oleh Allah, bertemu langsung dengan Allah, masuk pada medan area imani. Kalau Isra itu perjalanan darat, saat itu dengan teknologi yang belum berkembang, yang hanya mengandalkan kendaraan manual, kuda, kendaraan tercepat. Jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 758 km atau lebih. Jadi seperti Jakarta Surabaya. Bila memakai kendaraan tercepat saat itu bisa sampai 2 minggu. Tapi saat ini kita bisa menjawab dengan teknologi
hanya membutuhkan waktu 2 jam sampai. Itu artinya kita bisa menjawab secara keimanan bahwa memang terjadi Isra dan Mi'raj itu, karena memang bukan Rasulnya yang berjalan, tapi diperjalankan. Seperti halnya ketika kita naik pesawat, terus ada semut yang masuk ke dalam bagasi naik pesawat, lalu sampai Surabaya dia ketemu semut Surabaya. Jadi semut Jakarta ketemu semut Surabaya. Disapa, ditanya, dari mana? Dari Jakarta. Berapa lama? Jakarta Surabaya 2 jam. Maka semut Surabaya secara logik nggak percaya, mana mungkin Jakarta Surabaya, secepat apa semut berjalan dari Jakarta sampai Surabaya. Kita bisa menjawabnya itu. Nah, maka ketika dimi'rajkan, ini medannya tentu imani ya, diperjalankan, bukan Nabi yang berjalan sendiri. Lalu yang istimewa dari perjalanan ini, banyak sungguh riwayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj ini dari berbagai macam kitab-kitab, sumber-sumber keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika Nabi menjalankan Isra dan Mi'raj. Tapi inti dari sebuah perjalanan ini adalah Nabi bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintahnya langsung dari Allah. Ketika masuk sampai pada langit ketujuh yang ditemani oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril bilang sama dengan Nabi Muhammad, cukup sampai di sini wahai Nabi, saya menemanimu bertemu dengan Allah. Bila saja aku paksakan menemanimu, maka badan ini akan terbakar hangus. Jadi bisa dilihat derajat dan ketinggian seorang manusia terbanding dengan derajat para malaikat. Dipaksakan masuk ke medan area yang tidak boleh, itu terbakar hangus. Nah, para jamaah sekalian, salat secara makna dia berupa doa. As-salah bimakna doa. Salat itu sama dengan artinya kita berdoa. Disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Satu hari kita berkewajiban untuk menjalankan salat 5 waktu. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sebuah firman-Nya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat-salat itu adalah ditentukan waktu-waktunya untuk orang-orang yang beriman. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya dengan waktu-waktunya. Tidak bisa sembarangan kita melaksanakan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, dan ada sholat yang diharamkan. Ya. Sholat wajib kita pahami yang 5 waktu, yang sunnahnya yang mengiringi sholat 5 waktu, lalu ditambah dengan duha, tahajud, sholat sunnah tarawih, dan lain sebagainya. Lalu yang haram
yaitu ketika indaz zawal, matahari tepat di atas kepala kita, itu tidak boleh sholat. Lalu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ini waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, apapun sholatnya, sampai juga sholat jenazah. Kalau meninggalnya itu jam 1 siang, maka sebisa mungkin disolatkan sebelum asar, tidak boleh setelah sholat asar. Kenapa? La sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi ketentuan-ketentuan ini yang sudah ditentukan oleh Allah secara langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja al-Hakimu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, telah mentakhrij Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha terhadap keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Yang paling pertama yang diwajibkan oleh Allah terhadap umatku itu adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali nanti dihisab, diangkat dari amal-amal umatku itu adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yas'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Dan nanti di akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah terhadap umatku itu adalah salat 5 waktu. Faman kana dayya'a syai'an minha, maka siapa saja di antara umatku itu yang menyia-nyiakan salatnya, yaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, unzuru hal tajiduna li'abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha ma naqussa minal faridah. Unzuru, tiliklah, lihatlah, adakah yang menambahi terhadap seorang hambaku itu sesuatu yang sunnah dari solat-solat yang dapat menyempurnakan dari yang kurang dari waktu yang telah ditentukan yang wajib. Jadi kalau 5 waktu itu luput, maka kita ada kewajiban untuk mengqadha. Berapa lama dia tinggalkan sholat 5 waktu? Seumpama kita ketika masa akil baligh 15 tahun, maka sudah disebutnya mukallaf, orang yang terbebani oleh hukum, sudah berkewajiban sholat. Ya karena kita pernah muda, pernah males, banyak sholat yang kita tinggal. Berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Maka yang luput itu, yang 5 tahun, yang 10 tahun, berapa bilangannya, jumlahnya berapa yang ditinggalkan? Semuanya wajib diqadha. Qadha itu bayar utang semampu kita. Jadi yang bagus itu kalau kita bangun malam, jangan sholat sunnah tahajud. Yang bagus itu sholat qadha. Orang yang sholat sunnah itu, yang sholat tahajud itu ibadah tambahan, menyempurnakan dari yang wajib. Maka yang paling bagus
yaitu sholat qada. Berapa lama dulu dia tinggalkan sholat, maka semuanya itu wajib dibayar. Hutang terhadap manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang terhadap kepada Allah. Maka lebih utama. Jadi yang bagus sholat duha, sholat tahajud, itu bayar utang. Saya niat sholat subuh mengqadha karena Allah Ta'ala. Sholat 2 rakaat seperti biasa, lalu salam. Setelah itu dia berdiri lagi, dia niat, saya niat sholat zuhur mengqadha karena Allah Ta'ala. Sholat 4 rakaat, terus begitu. Jadi sekali sholat bisa mengqadha 5 waktu, itu boleh. Itu lebih utama. Karena sholat tahajud itu adalah nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu. Nah, kalau sudah sempurna sholatnya, ada yang luput, kurang sempurna, maka diambil dari sholat-sholat sunnah. Maka sebisa mungkin jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, mengiringi sholat zuhur 4 rakaat, mengiringi sholat asar 4 rakaat, lalu setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya dan setelah isya masing-masing 2 rakaat. Itu rawatib. Jadi kalau ada yang luput dari yang wajib, maka ditambal dari yang sunnah-sunnah. Wanzuru fi siyami abdi syahra ramadhana. Begitu juga lihatlah dari puasa hambaku itu dari puasa bulan Ramadan. Fa in kana dhayya'a syai'an minhu fanzuru hal tajiduna li abdina filatan. Apabila ada yang luput sesuatu dari puasa Ramadan yang kurang sempurna, yang luput, maka diambil untuk menambal itu dari yang sunnah-sunnah. Tutimuna biha ma naqasa minas siyami, untuk menyempurnakan dari yang kurang dari puasa yang wajib. Begitu juga wanzuru fi zakati abdi, lihatlah pada zakat hambaku. Fa in kana dhayya'a syai'an minha fanzuru hal tajiduna li abdina filatan min shadaqatin. Lihat juga dari zakat-zakat hambaku itu. Kalau ada yang kurang sempurna, maka disempurnakan dari yang sifatnya sukarela. Karena zakat itu, yang disebut wajib itu zakat, yang disebut sunnah itu sukarela. Kalau yang wajib kurang sempurna, maka disempurnakan dengan yang sunnah, tatawwu. Fayukhadhu dzalika ala faraidillah wa dzalika birahmatillahi wa adlihi. Maka yang demikian itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan dari lantaran rahmat dan keadilannya Allah. Jadi yang sunnah itu mampu menyempurnakan dari keluputan-keluputan yang Allah wajibkan dari yang sudah ditentukan. Salat 5 waktu, puasa, zakat, yang wajib itu, maka disempurnakan dengan yang sunnah. Fa in wajada fadlan wada'a fi mizanihi wa qila lahu. Apabila mendapati keutamaan pada apa yang telah ditentukan itu pada timbangan, faqila lahu, maka dikatakan bagi hamba itu, udkhulil jannata masrura, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan menyenangkan.
Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik, apabila tidak didapati sesuatu dari yang telah ditentukan itu, umirat bihi zabaniyatu, maka Allah memerintahkan malaikat zabaniyah ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi summa yuqdhafu bihi finnari, untuk menarik tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, lalu dilemparkan mereka semua ke dalam neraka. Orang yang luput dilihat wajibnya 5 waktu, ada yang luput 1 kelepas karena kecapean, malamnya begadang, lalu dia tidak mengqadha, lalu sholat sunnahnya dilihat ada nggak yang sunnah, maka dari yang sunnah itu ditambal dari yang bolong-bolong. Ternyata yang wajibnya banyak bolong, sunnahnya juga banyak yang ditinggal. Maka Allah memerintahkan malaikat zabaniyah untuk menarik tangan dan kaki mereka itu, dilemparkan langsung ke dalam neraka tanpa ampun. Di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi kamasali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yagtasilu bihi kulla yaumin khamsa marrat." Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir. Azbin, sungainya itu jernih. Ala babi ahadikum yagtasilu fihi kulli yaumin khamsa marrat. Di setiap pintu-pintu rumah mereka itu ada kali yang mengalir, airnya jernih. Kemudian mereka mandi pada sungai itu sehari 5 kali. Jadi kalau diumpamakan kali Angke ini airnya jernih gitu ya, buka pintu kita bisa mandi di situ sehari 5 kali. Fama yabqa min dzalika minad danasi, apakah tersisa bagi kita itu kotoran-kotoran. Jadi kalau kita mandi sehari dikali 5 kali, airnya jernih, terus kita mandi setiap hari 5 kali di situ. Setiap hari kita jaga tuh, setiap hari kita mandi 5 kali, setiap hari 5 kali, terus begitu continue. Fama yabqa, maka bagaimana sangkaan kita? Apakah ada tersisa minad danasi, dari kotoran? Pasti bersih badan kita. Kenapa? Rajin mandi sehari 5 kali. Begitu pula kalau kita melakukan sholat 5 waktu, kita jaga nih yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus seumur hidup kita istiqomah. Ini dijaga 5 waktunya. Begitu nanti menghadap Allah itu, maka dikatakan udkhulil jannata masrura, masuklah kamu ke dalam surga masrura, dalam keadaan senang. Kenapa? Memang dosanya udah bersih, digugurin. Ketika berwudu, maka wudunya itu menggugurkan dosa dari muka, tangan, kaki. Secara zahir bila terlihat itu, maka terlihatlah hitam-hitam dari wajah-wajah kita, dari lantaran dosa yang pernah kita lakukan itu jatuh berguguran. Kalau dari air wudhu itu tidak jatuh dosa kita, maka ketika kita ruku lalu kita sujud, maka jatuh berguguranlah dosa-dosa kita itu dari ruku dan sujud kita. Subhanallah. Nah, di dalam kitab Az-Zawajir ya, berpendapat Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadapnya, qala ba'duhum, berpendapat di antara kalangan ulama,
Warada fi hadisin, dan datang pula pada hadis, man hafadha 'alas salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu, Allah muliakan dengan 5 hal. Salatnya dijaga 5 waktu, maka orang itu dimuliakan dengan 5 hal. Apa itu? Yurfa'u anhu dhiqul 'aisy. Yang pertama, diangkat baginya itu sempitnya kehidupan. Jadi bisa jadi ya, kita coba introspeksi diri. Cari kerja susah, ekonomi murat marit, cari penghidupan susah, sulit, rezeki kita seret. Coba koreksi sholat kita. Kenapa? Karena sudah menjadi jaminan Allah tuh, sudah menjadi tanggungan Allah. Kalau kita sholat dijaga 5 waktu itu, Allah angkat sempitnya kesulitan hidup. Yurfa'u anhu dhiqul 'aisy. Ustaz, saya udah sholat 5 waktu. Gimana nih, masa masih begini-begini aja? Coba koreksi sholatnya. Kita nggak pernah latihan, Pak. Sholat itu dari kecil kita nggak pernah latihan. Kita sholat sejadi-jadinya kita. Sholat kita. Begitu kita takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lidah kita bismillah, nih otak kita perginya ke pasar, ke rumah. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini pikiran kita kemana-mana nih. Tadi kembalian 2000 taruh di mana? Ingatnya pas lagi sholat. Nyari-nyari kunci mobil di mana gitu. Sehingga kalau kita sholat itu, Pak, jangan buru-buru makruh tuh, Pak. Ketika kita bangun udah azan, termasuk orang yang telat nih. Kita termasuk orang yang telat. Imam sudah mulai. Maka wudhu kita itu buru-buru. Sholat kita untuk mengejar 5 waktu, mengejar berjamaah juga sambil berlari, itu nggak boleh, makruh. Kenapa? Nanti begitu kita sholat Allahu Akbar, ini kita ngos-ngosan, nggak boleh. Jadi lakukan dengan maksimalitas, santai saja, wudhunya disempurnakan, sholatnya jalannya perlahan. Begitu sampai cuma dapat rakaat terakhir, ya sudah dihitung sholat. Begitu sampai imamnya sudah salam, sudah dihitung sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita menjaga ini. Sehingga kalau yang awam ya, golongan awam itu, kalau dia dalam kondisi pilihannya makan dulu atau sholat dulu, untuk menjaga supaya bagus sholatnya, makan dulu. Jangan sampai begitu Allahu Akbar perutnya keroncongan jadi mikirin makan. Lebih baik makan mikirin sholat atau sholat mikirin makan. Mendingan lagi makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nanti setelah terbiasa, maka dia nggak peduli kondisi tubuhnya. Mau lapar, mau enggak, sholat aja. Ini untuk menjaga kualitas. Jadi dhiqul 'aisy, Pak Ustadz, ada jamaah saya nggak pernah sholat, tapi kok karirnya bagus, rizkinya lancar, Sabtu Minggu jalan-jalan terus, statusnya enak-enak. Jangan terpedaya. Bisa jadi itu adalah istijraj. Allah ngulur kenikmatan sama orang itu tuh. Nih makan, yuk jalan-jalan, pergi nggak apa-apa, udah. Itu namanya istijraj. Allah mengulurkan kenikmatan itu, cuma nanti dia bakalan diazab. Jangan terpedaya. Wa adzabul qabri, dan orang yang menjaga sholat 5 waktu itu, Allah
cabut, Allah angkat azab di dalam kubur. Nanti itu di kubur itu ada namanya as-sujaul aqra, ular yang besar. Namanya as-sujaul aqra. As-sautu karra'di, suaranya itu seperti halilintar, as-sadid yang menggelegar. Kukunya itu sepanjang perjalanan 1 hari 1 malam. Panjangnya kuku itu 1 hari 1 malam perjalanan. Lalu matanya minan nar, matanya itu dari api. Yang mereka itu meremukkan tulang-tulang setiap orang yang melalaikan sholat, sehingga digambarkan itu tulang rusuk mereka itu saling bersilang. Begitu masuk, dililit sama as-sujaul aqra itu, dia punya tulang-tulang ini bersilang-silangan, kerak gitu. Baru masuk tuh udah ada temennya namanya as-sujaul aqra. Nah, orang yang jaga sholat 5 waktu, Allah angkat azab kubur, aman. Jadi kubur itu DP, Pak. Kalau kita beli mobil, kredit motor, kredit mobil, kita kasih DP dulu. Nah, di kubur tuh DP. Wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Lalu nanti Allah berikan catatan amalnya itu dari tangan kanannya. Nanti kitab catatan kita itu nanti akan diserahkan. Maka ini menjadi simbol, kalau diambil pakai tangan kanan, min ahlin najah, dia selamat. Kalau ambil dari tangan kirinya, maka min ahli syarr, dia celaka. Sehingga ketika kita hidup di dunia saja, kaki kanan dan kaki kiri ini simbol. Kalau masuk kamar mandi, kita pakai kaki kiri. Simbol jelek. Nggak ada tempat yang paling jelek kecuali kamar mandi. Sehingga di kamar mandi jangan lama-lama. Keluar dari kamar mandi kita pakai kaki kanan. Kenapa? Keluar dari kamar mandi, simbol yang di luar lebih bagus. Masuk masjid pakai kaki kanan. Kenapa ada yang lebih bagus kecuali masjid? Keluar dari masjid pakai kaki kiri. Dunia dan seisinya nggak ada yang bagus. Yang bagus cuma masjid. Simbol. Nanti mengambil kitab catatan amal kebaikan kita itu simbol, pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Nah, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia ambil nanti catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dan mereka akan melintasi jembatan sirat. Ya, jembatan sirat itu bawahnya sudah gejolak api, yang di bawahnya itu sudah siap malaikat Zabaniyah dengan dia punya gancu, ya, besi. Lalu orang yang lewat situ ada yang berjalan kaki, ada yang dengan pantatnya, ada yang lari, ada yang berjalan. Lalu malaikat itu di bawahnya itu pakai besi yang tajam ujungnya itu untuk narik siapa yang keambil, ketarik itu, lalu dia masuk ke dalam neraka, jatuh. Di situ ada baginda Nabi yang mengatakan, salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Itu malaikat itu setiap orang lewat jembatan sirat itu dia ambil, tarik. Ada yang cuma kesobek luka lewat, ada yang kena jatuh ke bawah. Nah, orang yang jaga salat 5 waktu itu, mereka itu wayamurru 'ala sirati kal barqi, mereka itu melewati jembatan sirat itu seperti cepatan kilat, cepat sekali. Nggak terasa, tahu-tahu sudah sampai di ujung. Ujungnya itu sudah surga. Yang digambarkan itu seperti rambut, ya, yang dibelah 7. Itu jembatan sirat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan maksimal sebuah hadiah anugerah dari Allah itu, orang yang jaga salat 5 waktu,
Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa dihisab. Nggak pakai dihisab lagi. Allah bilang, udah masuk aja ke dalam surga. Kenapa? Mukanya itu sudah kelihatan. Ini orang yang suka jaga sholatnya. Seperti kita nih, kalau di dunia ya, di masyarakat, kelihatan Pak. Muka-muka orang yang perawatan sama enggak, orang yang berduit sama enggak tuh udah kelihatan. Ya, muka-muka orang yang berduit banyak uangnya tuh kelihatan. Wah, ini orang banyak duitnya. Biasanya orang yang nggak banyak uangnya tuh mukanya murung, pusing, nyender, dia bengong, kelihatan lagi nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, wah, Pak Haji, yuk makan, yuk ajar itu. Nanti di akhirat juga begitu, nih kelihatan sama Allah nih orang ahli sholat. Sehingga nggak pakai dihitung-hitung lagi, udah masuk aja ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab lagi. Udah kelihatan al-wajhu, wajahnya itu apa namanya, ghurran muhajjarin, bercahaya. Kalau tanggal 15 bulan purnama, gambarannya dulu yang belum ada listrik masuk ya, tahun 80-an ke belakang, 80, 70, listrik belum masuk. Itu kalau tanggal 15 bulan purnama itu, anak-anak kecil tuh keluar rumah main gitu dengan teman-temannya, banyak mainan ya, nggak seperti sekarang mainannya cuma di handphone aja. Yang terakhir cuma lato-lato aja nih yang sekarang nih, dengan lato-lato jadinya handphonenya ditinggal. Alhamdulillah juga ada bagusnya juga, main lato-lato terus. Cuma berisik banget di mana-mana gitu Pak. Nggak di Jakarta, nggak di Sukabumi, nggak di Bogor, nggak di Jawa, lato-lato. Nah, mereka itu nanti masuk surga. Jadi tanggal 15 bulan purnama itu terang betul gitu. Sekarang saja sudah ada lampu saja terang gitu. Bagaimana ketika dulu ya, yang sudah 30 tahun ke atas saya ngalamin lah ya, tanggal 15 itu terang betul dan anak-anak keluar rumah main di lapangan, lari-larian segala macam. Nanti terangnya rembulan tanggal 15 itu nanti pindah ke muka kita, ghurral muhajjari. Itu kelihatan tandanya. Allah bilang dah masuk ke dalam surga, nggak dihisap lagi, nggak dihisap lagi. Spesial. Jadi di dunia dia dapat, di akhirat Allah sempurnakan kenikmatan. Itulah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kita tularkan sama istri kita, sama anak kita, teman kita. Ayo sholat 5 waktu dijaga. Karena kasihan sama anak, terus anak kita nggak bangunin kalau subuh. Jangan, itu namanya nggak sayang. Kalau sayang sama anak, sayang sama istri, bangunin. Ayo mah, bangun mah, waktunya sholat subuh. Ayo dek, kak, nak, bangun, sholat subuh. Jangan diomelin Pak bangunnya, bangun, bangun. Udah jam berapa nih belum bangun? Ya nggak tahu, dia lagi tidur ditanyain jam. Kata yang tidur, yang nggak tahu jam berapa, orang lagi tidur ditanyain jam. Bangun nak, ayo udah waktunya sholat subuh. Terus kita tungguin sambil kita elus-elus itu dia punya kaki, dia punya badan. Ya, sedini mungkin kita ajarkan sholat terhadap anak-anak kita. Kalau dari kecil sudah terbiasa, maka sudah dewasanya, udah kita nikahkan itu, kemana saja itu ikan berenang, dia tetap selamat. Anak itu kalau dasarnya, pondasinya sudah bagus, maka ke atasnya bagus, tidak mudah goyang. Nah, itulah kajian kita tentang sholat ya, yang diwajibkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Dan ini menjadi tanda ya, antara orang-orang kafir dengan orang-orang Islam adalah sholat. Yang sholat berarti mereka adalah Islam yang hakiki. Ya, barangkali itu kajian kita tentang sholat.
Nah, kita mau tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanyakan bahwa ketika sebelum Isra Mi'raj kan Rasulullah itu sholat dengan para nabi dan mengimami para nabi. Saya minta baca terus sedangkan tindak sholat 5 waktu itu setelah itu. Ya. Nah ini ada kan keterangan tentang sholat itu sholat apa kira-kira? Iya. Terus masalah mengkodok sholat yang dulu saya ketahui, saya dapatkan pelajaran bahwa mengkodok sholat itu pada waktu-waktu sholat. Jadi kalau zuhur kita mengkodok dulu pada waktu sholat zuhur. Iya. Nah, sedangkan ada 2 waktu yang tidak boleh sholat setelah sholat wajib, seperti setelah subuh Iya. dan setelah Asar. Nah itu gimana? Tadi saya dengar Pak Ustadz katanya boleh mengkodok 5 waktu di tahajud. Iya. Jadi itu apakah jumhur ulama atau memang yang seperti apa yang sebenarnya gitu? Iya. Yang saya ketahui memang dulu yang saya pelajari pada saat waktu-waktu sholat. Iya. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, bahwa sholat itu sudah diwajibkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi seluruh nabi-nabi itu mereka melaksanakan sholat. Hanya saja kewajiban sholat itu tidak seperti umat baginda Nabi. Sehingga ketika Nabi masuk ke area Masjidil Aqsa, Palestina itu masyhur ya, Nabi itu mengimami sholat para nabi-nabi, dan itu main dorong-dorongan kalau bahasa kita tuh, nyuruh Nabi Ibrahim ayo, Nabi Musa ayo, gitu dorong-dorongan. Hingga akhirnya itu Nabi yang mengimami sholat, sebuah keunggulan baginda Nabi. Dan disempurnakan. Jadi sholatnya ketika dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, jadi jumlah Nabi itu ada 124.000 ya, 124.000. Mereka itu semua berkewajiban melaksanakan sholat. Jadi sudah ditentukan wajibnya. Cuma berbeda caranya dengan kita. Sehingga sholat itu disempurnakan oleh baginda Nabi. Jadi syariat yang terdahulu dari sejak zaman Nabi Adam itu semuanya disempurnakan di sekarang, gerakannya disempurnakan sama baginda Nabi. Bukan hanya sekedar sholat, bagaimana cara puasa. Kalau dulu puasa itu sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Kalau sekarang karena hitungan 3 ini 13, 14, 15 hitungannya karena satu pahala itu, satu amal itu 10 asyru amthaliha, lipatannya 10, sehingga 3 berarti 30. Lalu disempurnakan sama baginda Nabi, bukan 3 disempurnakan itu, cukup 1 bulan aja full selama 1 bulan itu. Jadi seperti dia sebulan 3 kali. Itu sholatnya juga disempurnakan, puasanya disempurnakan, zakatnya juga sama disempurnakan. Jadi baginda Nabi itu menyempurnakan sholat-sholat sebelumnya. Baik, terkait dengan qada, ulama tidak membatasi tentang qada. Bahkan ada yang
bilang itu ya fatwa ya, qil, kalangan sedikit itu tidak wajib qada. Kalau dia sudah taubat ya sudah diampuni gitu ya, nggak perlu qada. Tapi jumhur ulama itu wajib qada. Kapan waktunya? Tidak dibatasi, kapan saja. Kalau dibatasi pada waktu-waktu itu, 5 waktu yang kita jalankan, berarti setelah sholat zuhur lagi, atau sebelum kita zuhur lagi, itu boleh, tidak mengapa. Berarti kalau dia mau sholat asar, sebelum sholat asar. Kalau dia mau mengkodonya mengiringi waktu itu ya, mengiringi waktu asar, berarti jangan setelah asar, sebelum asar. Sholat subuh berarti jangan setelah subuh, sebelum subuh. Kalau yang biasa kunut berarti kunut juga. Kalau yang tidak kunut berarti tidak perlu kunut. Sekarang kita mau sholat tahajud gitu. Mana yang lebih utama, sholat tahajud atau sholat qada? Yang lebih bagus itu ya sholat qada. Bagaimana mungkin Bapak saya pinjam uang ke Pak Haji 100.000. Lalu saya bilang, Pak Haji, ini saya bukannya bayar utang ya, saya ngasih Pak Haji nih 50.000. Pak Haji bilang, utang dulu, masa ngasih duit 50.000, utangnya dulu gitu ya. Nah itulah qada ya. Jadi jangan sunnah yang dikerjakan, yang wajib dulu, bayar dulu utangnya. Setelah dirasa kontan sudah cash, baru kita jalankan yang sunnah. Jadi terkait waktu bebas Pak. Jadi waktu duha boleh sekaligus 5 waktu, waktu tahajud boleh sekaligus 5 waktu, atau mengiringi sholat yang kita lakukan gitu 5 waktu pun tidak mengapa. Begitu Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi sudah dijelaskan masalah sholat dan meninggalkan sholat. Sudah penjelasan penjelasan mengkodakan sholat tadi sudah terjawab Ustaz. Tapi tidak mengkodakan puasa. Nah, gimana kita tahu puasa itu? Kita tahu puasa itu wajib. Jadi jangan kita mudah dulu bandar-bandarnya kita lah puasa ya. Sengaja kita nggak puasa. Iya, sama Pak dengan sholat 5 waktu, maka puasa juga wajib diqada. Kan kita nggak tahu nih hitungannya berapa banyak nih yang kita luput, yang kita tinggal, yang kita sengaja memang kita nggak puasa gitu. Entah karena malas, entah karena ikut-ikutan sama temen dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tetap wajib kita mengqada, karena itu wajib dan wajib untuk mengqada. Berarti berapa banyak jumlahnya semaksimal kita. Berapa lama ya? Kita kan nggak tahu nih jumlahnya, kita nggak lupa, kita nggak hitung memang. Semampu kita untuk mengqada. Terus saja kita lakukan. Berarti yang Senin Kamis tuh Pak, yang biasa kita lakukan niatnya qada saja. Saya niat qada puasa. Jadi kalau dia niat qada puasa hari Senin, dapat juga tuh pahala sunnah hari Senin. Begitu ya. Jadi tetap yang wajib-wajib itu seperti zakat juga sama, wajib diqada juga. Semua yang sifatnya wajib, yang ketentuan dari Allah, maka semuanya menjadi, karena dicatat di kiri kanan kita nih, orang nih sholat zuhurnya lupa, nggak ditinggal, ini ketiduran, ini males, ini puasanya berapa kali dihitung, semuanya tuh dihitung. Kita wajib bayar tuh, kita tunaikan. Ternyata setelah kita meninggal masih banyak jumlahnya yang belum kita qada, kita bayar, maka itu sudah dimaafkan sama Allah. Kenapa? Karena ketika hidup kita sudah memaksimalkan untuk membayar. Begitu Pak. Kodok puasa itu bisa
Hari apa aja? Bebas Pak kalau puasa, kecuali Tiap hari bisa gitu. bisa, kecuali Idul Fitri nggak boleh. Hari Jumat kalau dia sendiri tunggal makruh aja hukumnya. Kalau dia khususkan hari Jumat tidak sampai haram, cuma makruh saja, karena dia termasuk Idul Muslimin, gitu ya. Cuma makruh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'i la yusma wa na'udzubika min ha'ula'il arba. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.